Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng, bahkan aku sendiri sangat percaya, dan tidak meragukan bahwa kamu adalah seorang jenius. Jadi, kamu tidak dapat meragukan dirimu sendiri. Karena faktanya membuktikan bahwa, bakatmu benar-benar jauh di atasku dan Jie Bufan. 1 tahun yang lalu, aku dan Jie Bufan sudah berada di tingkat ke-7 dari ranah asal, dan dengan waktu 1 tahun, kami berdua telah melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah asal. Kami hanya ada jarak 1 langkah dari ranah mendalam, dan semua orang merasa bahwa kami berdua adalah jenius, karena kami dapat mencapai langkah ini pada usia muda. Akan tetapi, kamu dan aku memiliki usia yang sama. 1 tahun yang lalu, kamu hanya berada di tingkat 1 dari ranah asal. Namun baik aku maupun Jie Bufan, kami belum bisa melawan tekanan yang tidak bisa kami lawan di Menara Hantu Asura. Kamu bahkan bisa mengalahkan Jie Bufan seperti anjing, yang padahal dia berada 6 tingkat di atas kultivasimu. Saat ini dengan waktu 1 tahun saja, kamu telah melangkah ke tingkat 9 ranah asal dari tingkat 1 wilayah asal, dan telah mengejar kultivasi aku dan Jie Bufan. Aku sangat menyatakan kekaguman aku, terhadap kecepatan kultivasi bela diri seperti itu. Karena aku merasa, bahwa di dalam orang-orang di usia yang sama, sudah tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan kamu, ucap Gubo dengan kagum. Ketika Gubo berbicara, dia tampak agak terharu. Karena dia sudah menemukan sebelumnya, bahwa Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya. Kultivasi Chu Feng saat ini sama dengan kultivasinya, dan dia juga sebagai seorang kultivator di tingkat 9 dari ranah asal. Kecepatan itu menyebabkan dia merasa terkejut, dan juga kagum dengan kekaguman yang luar biasa. Saudara Gubo, terima kasih atas pengingat kamu. Aku, Chu Feng, sangat senang mengenal seorang teman seperti kamu, balas Chu Feng. Setelah kata-kata Gubo, Chu Feng juga tersenyum karena bahagia. Itu bukan karena dia tidak mengerti ungkapan dari Gubo. Karena pada kenyataannya, Chu Feng dari awal hingga akhir penuh percaya diri, dan juga harapan tentang masa depannya. Namun dia tidak akan pernah berpikir, bahwa Gubo akan benar-benar menyetujuinya. Lagi pula, orang-orang seperti Gubo yang terlahir dengan bakat luar biasa kuat, seharusnya dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Tetapi Gubo tidak melakukannya. Justru sebaliknya, ia mengakui kekuatan Chu Feng, dan bahkan merasa bahwa Chu Feng lebih kuat darinya. Barusan saja dia bahkan dengan tidak sengaja menyerahkan informasi, yang dia dapatkan dari World Spirit Guild kepada Chu Feng. Itu saja sudah menunjukkan, bahwa dia sangat mempercayai Chu Feng. Jadi, itulah sebabnya Chu Feng merasa senang. Chu Feng merasa bahwa Gubo adalah teman yang bisa ia jadikan teman, dan saat ini yang paling ia butuhkan adalah, seorang teman yang menjadi tempat untuk membuka hatinya. Yaitu teman sejati. Dalam periode waktu kemudian, hampir setiap hari Gubo datang ke tempat Chu Feng, dan mengobrol dengannya untuk membahas tentang teknik formasi spiritual, serta hal-hal tentang kultivasi bela diri. Hubungan antara keduanya juga semakin dekat, dan mereka menjadi teman yang berbicara tentang segala hal yang mungkin terjadi. Lalu pada saat Chu Feng dan yang lainnya dengan nyaman melewati hari-hari di villa bergengsi, pemilihan pertemuan pernikahan juga terjadi. Akhirnya setelah beberapa saat pemutaran film, di dalam kota luar villa bergengsi, beberapa puluh ribu orang juga sudah masuk. Orang-orang itu datang dari setiap tempat, dan kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Namun, ada juga orang yang lebih tua. Tetapi tidak peduli berapa usia mereka atau dari mana mereka berasal, mereka dilengkapi dengan kekuatan tertentu, dan mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yaitu untuk pertemuan pernikahan villa bergengsi. Pada hari ini, mereka semua berkumpul di dalam kota luar villa bergengsi, karena tes kualifikasi pertemuan pernikahan yang direncanakan untuk waktu yang lama, itu akan dimulai pada hari ini. Coba lihat, bukankah itu adalah pria tua yang cabul, Wang Qiang? Kenapa dia juga ada di sini?
Oh surga, pakar senior yang terkenal seperti itu benar-benar datang untuk bergabung dengan pertemuan pernikahan seperti ini. Itu terlalu tidak bisa diterima. Dasar sampah. Ahli senior macam apa dia? Dia adalah kegagalan manusia yang tercela dan tak tahu malu, yang telah melakukan segala jenis kejahatan yang telah terjadi. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh villa bergengsi? Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan orang seperti itu masuk? Bukankah mereka hanya membiarkan wanita mereka sendiri tercemar oleh binatang buas seperti itu? Ucap orang-orang. Dalam sekejap saja, kerumunan Langaung menjadi gempar. Chu Feng memiringkan pandangannya, dan melihat ke arah lain. Dia melihat seorang pria tua pendek berambut putih dan abu-abu, yang berjalan ke kerumunan saat dia menatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan diejek oleh segala macam kata. Pria tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata orang lain. Dari awal hingga akhir, mulutnya penuh pada sudut yang disebabkan oleh sudut mulutnya yang terangkat. Matanya dengan gelisah menyapu keindahan villa bergengsi, yang ada di panggung tinggi. Karena dia telah melihat dan tanpa menahan diri, dia bahkan menjulurkan lidah dan menjilat bibirnya. Dia tampak seperti bajingan tua. Meskipun pria tua itu tidak menghormati padahal dia adalah orang tua, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa kekuatannya sangatlah menakutkan. Dia adalah seorang ahli di ranah surga. Gubo, siapakah lelaki tua ini? Kenapa dia begitu terkenal? Sepertinya banyak orang yang telah mengenalinya. Chu Feng dengan penasaran bertanya kepada Gubo, yang saat ini berada di sebelah Chu Feng. Oh, orang tua itu bernama Wang Qiang. Dia juga memiliki nama panggilan, yang disebut orang tua cabul. Dia adalah pemerkosa yang nafsunya dapat menutupi langit, dan dia juga buronan dari banyak provinsi. Poster-poster buronannya sangat banyak yang dipasang di mana-mana di 9 provinsi, dan wanita-wanita yang telah dicemarkan olehnya, itu sudah tidak terhitung lagi. Gubo menjelaskan secara terperinci. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa masuk ke villa bergengsi? Pikir Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng akhirnya mengerti, mengapa orang-orang itu begitu jijik terhadap pria tua yang cabul itu. Itu karena, dia benar-benar seorang lelaki yang tidak dapat dibandingkan, dengan orang yang telah melakukan banyak dosa. Orang tua cabul ini sangat pintar. Meskipun minatnya hanyalah kecantikan saja, tapi dia juga tahu batas kemampuannya. Dia benar-benar tidak akan mengulurkan tangannya yang kotor itu, ke arah kekuatan yang lebih kuat darinya. Lebih tepatnya adalah, meskipun pria tua yang cabul itu telah melakukan hal-hal buruk yang ekstrim, tetapi dia tidak melakukan kejahatan di Provinsi Qin, dan juga tidak memiliki dendam dengan villa bergengsi. Jadi secara alami, villa bergengsi tidak akan menolaknya untuk masuk. Selain itu, alasan mengapa villa bergengsi memulai pertemuan pernikahan ini, itu pada awalnya agar mereka dapat mengundang beberapa orang untuk membantu mereka, dan menangani binatang mengerikan di Gunung Seribu Monster. Jadi, tidak ada alasan bagi villa bergengsi untuk tidak menerima ahli ranah surga seperti orang tua yang cabul itu, jawab Gubo menjelaskan. Oh, jadi seperti itu ya. Sepertinya manusia dan naga bercampur menjadi satu dalam pertemuan pernikahan ini, dan semua jenis orang akan ada di sini. Ucap Chu Feng sambil tidak bisa menahan nafasnya. Semakin banyak orang-orang berkumpul, dia jadi merasa bahwa pertemuan pernikahan ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dan setelah lelaki tua cabul itu memulai keributan yang tidak kecil, tetua manajer villa bergengsi akhirnya muncul. 5 tetua itu muncul, dan mereka semua memiliki kultivasi di ranah surga. Orang yang memimpin para tetua itu, bahkan telah melangkah ke tingkat 2 dari ranah surga. Dan menurut kata-kata Gubo, tetua di tingkat 2 ranah surga sama sekali bukan eksistensi terkuat di villa bergengsi. Dari situ saja orang bisa menyimpulkan, dan orang bisa tahu kekuatan villa bergengsi. Tetapi bagian yang paling pentingnya adalah, bahwa tetua itu memberitahu Chu Feng dan puluhan ribu orang lainnya apa yang harus dilakukan seseorang, agar mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan.
Pertama-tama, aku adalah orang yang mewakili kepala villa untuk berterima kasih kepada semua orang di sini, karena kalian semua telah datang ke sini. Terlepas dari kejauhan, kalian rela bergabung dengan pertemuan perkawinan villa bergengsi aku dengan hati yang tulus. Untuk membayar ketulusan setiap orang, maka dalam pertemuan perkawinan ini, villa bergengsi aku dengan cermat telah memilih 100 murid wanita yang luar biasa. Mereka semua memiliki sifat kecantikan yang istimewa, dan kultivasi serta bakat mereka dikenal luas di generasi mereka. Aku tidak bisa menunjukkan poin luar biasa mereka dengan kata-kata satu persatu, tapi aku berani menjamin kepada kalian semua bahwa, perempuan dalam pertemuan perkawinan villa bergengsi kali ini, itu benar-benar yang paling menonjol di benua 9 provinsi. Mereka pasti akan layak bagi pria manapun di dunia ini. Dan sekarang, mereka telah menunggu kalian semua di kota utama. Adapun apakah kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan mereka, dan siapa yang sebenarnya dapat mendapatkan kecantikan tersebut, itu akan tergantung pada kekuatan kamu sendiri, ucap tetua itu. Gemuruh gemuruh gemuruh. Setelah orang tua itu selesai berbicara, tanah di depan orang banyak mulai perlahan-lahan bergeser dengan suara gemuruh yang menusuk telinga. Akhirnya, dua pintu masuk yang agak besar pun muncul. Jadi ternyata di bawah tanah, ada dua terowongan yang dalam dan lebar, yang mengarah ke sebuah istana bawah tanah yang luas. Semua orang, dua terowongan ini mengarah ke istana bawah tanah tanpa batas di villa bergengsi milikku. Kalian semua hanya perlu melewati istana bawah tanah tanpa batas ini, untuk memenuhi syarat dalam berpartisipasi di pertemuan perkawinan ini. Dan karena ada banyak orang yang akan mengambil bagian dalam ujiannya, agar menjadi adil, istana bawah tanah tanpa batas dibagi menjadi dua tingkat. Satu tingkat cocok untuk pengguna ranah mendalam, dan khususnya untuk mereka yang berusia 18 tahun. Orang-orang itu harus memasuki istana bawah tanah tanpa batas di ranah mendalam. Dan untuk level lainnya, itu cocok untuk para kultivator ranah asal, dan mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Mereka dapat memilih untuk memasuki istana bawah tanah tingkat asal, dan selama mereka bisa melewatinya, maka mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan. Dan juga, jika mereka yang belum mencapai usia 18 tahun itu merasa bahwa istana bawah tanah di ranah asal terlalu sederhana, dan bahkan jika merasa bahwa itu tidak adil terhadap kekuatan mereka sendiri, maka mereka dapat memilih untuk memasuki istana bawah tanah di ranah mendalam. Namun bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun, maka mereka benar-benar tidak bisa memasuki istana bawah tanah di ranah asal. Dan tidak masalah apakah itu adalah istana bawah tanah di ranah asal ataupun istana bawah tanah di ranah mendalam, maka orang pertama yang melewatinya akan mendapatkan hadiah yang sangat bagus. Lalu untuk istana bawah tanah di ranah asal, mereka yang pertama lulus akan diberikan lencana bergengsi. Bagi orang yang memiliki lencana bergengsi, maka mereka dapat menerima perawatan paling luar biasa dalam jangkauan kendali villa bergengsi aku. Mereka dapat keluar dan memasuki villa bergengsi aku kapan saja yang mereka inginkan, itu tanpa harus dihentikan oleh siapapun. Selain hadiah yang bergengsi, orang pertama yang lulus juga bisa mendapatkan 10.000 manik-manik asal sebagai hadiah. Adapun orang pertama yang melewati istana bawah tanah di ranah mendalam, tidak hanya orang itu bisa mendapatkan lencana bergengsi saja, tapi mereka juga bisa mendapatkan 10.000 manik-manik mendalam sebagai hadiah, ucap tetua itu menjelaskan. Apa? 10.000 manik-manik mendalam? Seru orang-orang. Setelah mendengar kata-kata itu, hampir semua orang di tempat kejadian mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bahkan Gubo dan yang lainnya yang lahir di World Spirit Guild saja, mereka tidak dapat untuk tidak bersemangat sambil menjilat bibir mereka, dan kemudian berkata, "Villa bergengsi ini benar-benar kaya dan mengesankan. Memang benar, jika mereka telah memberikan sesuatu, itu pasti dalam skala besar. Oh surga, mereka menggunakan manik-manik mendalam sebagai hadiah, dan jumlahnya bahkan 10.000 dari mereka," ucap orang-orang dari World Spirit Guild.
Tapi jika dibandingkan dengan yang lain, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng yang berasal dari provinsi yang paling kesepian di benua 9 provinsi seperti Provinsi Azure, dia bahkan belum pernah melihat apa itu manik-manik mendalam. Dia yang bahkan telah membalikkan sekte terkuat di Provinsi Azure seperti Sekte Lingyun, namun dia bahkan tidak bisa menemukan satupun manik-manik mendalam. Tetapi pada saat itu juga, villa bergengsi sebenarnya telah mengambil 10.000 manik-manik mendalam sebagai hadiahnya. Hadiah seperti itu sangat jauh dari kata terjangkau, bahkan dengan semua yang dimiliki Sekte Lingyun sekalipun. Dari situ saja bisa dilihat, seberapa besar jarak antara villa bergengsi dan Sekte Lingyun. Tidak heran jika Sekte Lingyun dapat menyebut diri mereka sebagai penguasa di Provinsi Azure, tetapi mereka bahkan tidak dapat melangkah ke panggung benua ini. Itu karena ketika dibandingkan dengan kekuatan besar tingkat atas seperti villa bergengsi, Sekte Lingyun itu masih terlalu lemah. Chu Feng, dengan 10.000 manik-manik mendalam, tidak hanya itu memungkinkan kamu untuk dengan mudah masuk ke ranah mendalam. Mungkin saja itu dapat membawa kamu ke tingkat lain, dan langsung melangkah ke tingkat kedua dari ranah mendalam. Ini benar-benar sangat hebat. Jika kamu bisa memasuki level 2 dari ranah mendalam, kultivasimu dan kultivasiku hanya akan dipisahkan oleh satu level. Bahkan tanpa mengandalkan kekuatan aku, kamu masih bisa menyebut diri kamu sebagai raja di dalam orang-orang kuat di ranah mendalam. Memang tidak salah kita datang ke villa bergengsi ini, karena kamu akan mendapatkan untung yang besar. Ucap si ratu. Pada kenyataannya itu bukan hanya Chu Feng saja yang bersemangat, bahkan si ratu tak henti-hentinya ikutan bersemangat. 10.000 manik-manik mendalam memang menarik, tetapi kamu sudah melihatnya juga. Dalam puluhan ribu orang yang ada di sini, lebih dari setengahnya berada di ranah mendalam. Dan bahkan banyak di antaranya berada di puncak ranah mendalam. Di antara mereka semua, siapa yang tahu berapa banyak yang memiliki kekuatan yang jauh di atas Dugu Aoyun. Selain itu di antara mereka, itu ada juga pria tua cabul yang bernama Wang Qiang. Dengan ahli di ranah surga itu, tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama. Balas Chu Feng. Chu Feng pertama kali menghela nafas, kemudian dengan cepat setelah itu dia dengan tegas berkata. Tapi daya tarik dari 10.000 manik-manik mendalam ini, itu benar-benar terlalu besar. Tidak peduli apapun rintangannya, aku masih harus mencobanya, ucap Chu Feng. Semua orang, hadiah untuk tempat pertama sudah ada di area keluar dari lorong ini. Dan untuk orang pertama yang lulus, mereka bisa mendapatkannya. Namun aku masih perlu mengingatkan kalian semua, bahwa istana bawah tanah tanpa batas ini adalah hasil dari banyak transformasi para senior villa bergengsi beberapa ratus tahun. Tidak hanya di dalamnya sangat besar, tetapi juga sangat berbahaya. Setelah kalian masuk, maka kalian yang tidak memiliki kekuatan yang cukup akan sangat mungkin untuk kehilangan nyawanya. Jadi, jika ada orang yang tahu kesulitannya dan ingin mundur, yang terbaik adalah tidak melangkah. Karena hidup dan mati kalian akan diserahkan oleh nasib kalian masing-masing. Jika ada orang yang bertemu dengan ketidakberuntungan di dalam istana bawah tanah tanpa batas, maka villa bergengsi aku tidak bertanggung jawab. Batas ujian ini adalah 10 jam. Setelah 10 jam, mereka yang melewati salah satu dari istana bawah tanah tanpa batas, dan mereka akan berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan yang terjadi setelahnya. Tetapi mereka yang tidak dapat lulus, maka semuanya akan didiskualifikasi. Baiklah, kata-kata tidak berguna ini sudah selesai. Sekarang aku akan menunggu, dan melihat siapa yang akan mendapatkan 2 lencana bergengsi ini, ucap tetua itu. Segera setelah tetua manajer selesai berbicara, puluhan ribu orang di tengah alun-alun mulai bergerak. Mereka dipisahkan menjadi 2 kelompok, dan semuanya melonjak menuju pintu masuk kedua terowongan. Ada 2 pintu masuk ke terowongan itu. Di area pintu masuk ranah asal, itu ada lapisan formasi spiritual khusus. Formasi spiritual khusus itu diciptakan setelah bergabung dengan peralatan khusus, dan itu bisa secara tak terlihat menilai usia seseorang. Jadi,
Ketika banyak orang yang sudah mencapai usia 18 tahun ingin mengambil keuntungan dari kekacauan ini, ketika mereka memilih untuk memasuki istana bawah tanah ranah asal, maka orang tersebut akan dihentikan oleh formasi spiritual yang tidak terlihat ini. Beberapa bahkan akan dirugikan, dan orang-orang yang ingin mengeksploitasinya, maka kualifikasi mereka secara langsung akan dibatalkan, dan kemudian diusir dari villa bergengsi. Oh, bukankah ini si udik provinsi Azure Chu Feng? Aku benar-benar tidak akan pernah menyangka, bahwa kamu bahkan datang ke sini. Kamu benar-benar datang ke sini untuk mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan, ucap seseorang. Tiba-tiba saja, sebuah suara yang menusuk telinga terdengar. Melihat ke arah suara itu, orang yang dikenal pun segera terlihat. Orang yang secara bertahap mendekati Chu Feng adalah anggota klan Jie, yaitu Jie Bufan. Jie Bufan saat ini sama dengan Gubo, yang juga berada di tingkat 9 dari ranah asal. Ada juga beberapa anggota klan Jie yang mengikuti di belakangnya, dan mereka adalah orang-orang di ranah mendalam. Hahaha, awalnya aku bahkan bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah sampah yang benar-benar dikalahkan olehku. Itu setelah dipukuli oleh aku di menara hantu Asura, balas Chu Feng sambil dengan jijik melirik Jie Bufan. Hahaha, ini benar-benar lelucon. Pada awalnya kamu hanya bisa mengalahkan aku, karena kamu tidak terikat oleh penindasan di menara hantu Asura. Jika sekarang berada di luar menara hantu Asura, apakah kamu masih bisa? Ucap Jie Bufan. Oh, apakah kamu ingin mencobanya? Balas Chu Feng. Chu Feng sudah tidak takut lagi pada Jie Bufan. Karena pada saat ini, di belakangnya ada juga Gubo, dan orang-orang lain dari World Spirit Guild. Selain itu, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, jangankan Jie Bufan, ia bahkan tidak menganggap beberapa anggota klan Jie di ranah mendalam yang ada di belakangnya. Hahaha, sangat baik. Saat ini, aku akan menunggu kamu di dalam. Jika kamu punya nyali untuk, maka masuklah, ucap Jie Bufan. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Jie Bufan berjalan menuju pintu masuk istana bawah tanah di ranah mendalam. Dan setelah orang-orang di belakangnya dengan dingin menatap Chu Feng, mereka juga segera mengikutinya. Lalu satu demi satu, mereka semua mengikuti arus manusia, dan melangkah ke istana bawah tanah di ranah mendalam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.